pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang hadir Bidadari, Hadir, Bu. kemudian Devinka, Izin. Rara, Sakit. kemudian Eli, Kepentingan keluarga. oh ya, baiklah. Alhamdulillah kalau gitu hadir ya semuanya. Baiklah, ada yang tahu di sini nanti kita akan membahas mengenai apa? Wudhu. Wudhu ya. Wudhu nanti juga termasuk dalam pembahasan materi kita ya. Materi pada pagi hari ini yaitu judulnya kita akan membahas mengenai sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Nah, di dalam materi ini yaitu membahas mengenai toharoh atau bersuci. Tujuannya dengan mempelajari materi ini yaitu agar anak-anak mampu menerapkan atau mempraktikkan bagaimana tata cara dalam toharoh yang baik dan benar. Nah, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran yaitu tentang peta konsep. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian toharoh. Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih dan bersuci. Nah, sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, kemudian kegiatan bersuci dari najis ini meliputi seperti mensucikan diri, kemudian pakaian, tempat, dan lingkungan. Kemudian sedangkan bersuci dari hadas ini dapat dilakukan seperti berwudu, tayamum, dan mandi wajib. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Dan menurut istilah adalah suatu benda kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kemudian, sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melaksanakan ibadah. Nah, kemudian macam-macam najis dan tata cara dalam toharohnya. Di dalam macam-macam najis ini ada 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikannya yaitu sangat mudah, dengan cukup memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasyitoh yang termasuk dalam kategori sedang. Di sini contohnya seperti darah, nanah, muntah, kotoran manusia, kotoran binatang, kemudian khomer. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh ini termasuk dalam kategori yang berat.
Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya yaitu melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, dan salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian macam-macam hadas dan cara bersuci. Hadas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hadas kecil, yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu terlebih dahulu. Dan apabila tidak ada air maka dapat kita gantikan dengan tayamum. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai alat-alat yang digunakan dalam bersuci. Alat-alat yang digunakan dalam bersuci ini terdiri menjadi 2. Yang pertama yaitu air, dan yang kedua apabila tidak ada air maka dapat kita gantikan dengan menggunakan batu. Nah, kemudian bersuci dari kotoran itu dapat pula kita sebut dengan istinja. Nah, istinja ini menurut bahasa yaitu terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah yaitu bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja ini dapat dilakukan dengan menggunakan air, ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan apabila tidak ada air maka dapat kita gantikan dengan benda padat seperti tadi batu, kemudian daun, kemudian kayu dan kertas. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tata cara bersuci. Tata cara bersuci ini ada 4. Yang pertama yaitu wudu, yang kedua mandi wajib, yang ketiga tayamum, dan yang keempat yaitu istinja. Nah, yang pertama wudu ya. Ada yang tahu niatnya wudu? Saya Bu. Ya, bagaimana? Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Ya, benar sekali. Yaitu kemudian selanjutnya setelah wudu kita akan membasuh kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga yaitu madah atau berkumur. Kemudian yang keempat yaitu membasuh wajah. Yang kelima yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kemudian yang kelima yaitu mengusap sebagian kepala. Yang keenam yaitu membasuh telinga. Yang ketujuh tertib. Dan yang kedelapan yaitu al-muwalat atau berkesinambungan. Jadi dipraktikkan dengan tata cara yang runtun, tertib ya. Kemudian selanjutnya akan membahas mengenai tata cara mandi wajib. Nah, mandi wajib ini yang pertama yaitu dimulai dengan membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu mengucapkan basmalah. Yang ketiga yaitu dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian yang keempat yaitu dilanjutkan dengan berwudu sebagaimana tata cara wudu tadi ya. Kemudian yang kelima dengan mengguyurkan air mulai dari pundak kanan terus ke kepala, kemudian ke tubuh, dan selanjutnya dilanjutkan dengan menyilangkan air dengan jari tangan ke sela-sela rambut kepala. Dan rambut atau laki-laki dapat pula dengan rambut jenggot atau kumis, serta mana saja yang ada di tubuh kita.
sehingga air tersebut dapat mengenai seluruh tubuh atau rata. Kemudian yang keenam yaitu bila diyakini bahwa air telah mengenai seluruh tubuh, karena itu siraman air itu harus pula dibantu dengan jari jemari tangan kita yang mengantarkan air itu ke bagian tubuh yang paling tersembunyi sekalipun, tetapi menyela pangkal rambut hanya khusus bagi laki-laki saja, dan bagi perempuan cukup dengan mengguyurkan pada kepalanya 3 kali guyuran dan menggosokkannya, tetapi jangan mengurai atau membuka rambutnya yang digepang. Kemudian yang terakhir yaitu membasuh atau menggosok badan dengan tangan sampai 3 kali. Dan alangkah lebih baiknya mendahulukan terlebih dahulu pada bagian yang kanan. Kemudian kita akan membahas niatnya dari mandi wajib, yaitu bacaannya akan ibu bacakan ya. Niat dari mandi wajib yaitu nawaitu bismillahirrahmanirrahim hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Nah itu tadi niatnya ya. Kemudian akan membahas mengenai tayamum. Niat dari tayamum yaitu nawaitu tayamumi listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Nah hal itu dibaca dengan membaca basmalah ya, kemudian niatnya tadi, kemudian memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan ini ya. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan, kemudian dilakukan dengan tertib, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan, dikerjakan secara beriringan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai istinja. Istinja di sini yaitu yang pertama dengan membasuh atau membersihkan tempat keluarnya kotoran air besar ataupun air kecil dengan menggunakan air sampai bersih. Kemudian yang kedua yaitu membasuh dan membersihkan tempat keluarnya kotoran tadi dengan air ataupun batu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu najis yang berupa benda yang bisa dipegang, yaitu jatuh di atas benda yang padat seperti bangkai tikus yang jatuh mengenai mentega yang padat. Maka untuk membersihkannya yaitu cukup dengan menghilangkan tikus tadi. Kemudian mentega yang berada di sekitarnya juga dapat dibersihkan. Kemudian yang terakhir yaitu benda yang padat atau keras. Nah ini seperti pisau dan pedang. Kemudian apabila pisau dan pedang tersebut terkena najis, maka cukup dengan diusap sampai bersih untuk mensucikannya. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi dari toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah kita. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan yang ada di tempat ibadah. Kemudian dan yang keempat yaitu menjaga kebersihan lingkungan di tempat umum. Nah dari sini yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham ya mengenai penjelasan toharoh atau bersuci? Sudah. Ya, baiklah kalau begitu. Kalau sudah paham,
Jangan lupa nanti akan Ibu berikan tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.